Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, dalam video kali ini kita masih berbagi tentang pengelolaan kinerja di PMM, khususnya yang terkait dengan tugas tambahan guru piket. Video ini Bapak Ibu kita buat untuk menanggapi ada beberapa permintaan yang terkait dengan bukti dukung guru piket Bapak Ibu, diantaranya adalah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kalau contoh laporan piket seperti apa ya Bu? Kita akan bahas. Bapak Ibu, untuk jenis tugas tambahan guru piket itu ketentuannya adalah satu guru 1 hari per minggu. Kemudian bukti dukungnya adalah surat tugas dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa kita ditugasi untuk menjadi guru piket. Yang kedua adalah laporan. Maka video kali ini Bapak Ibu kita beri judul fokus pada pembahasan apakah tugas guru piket itu dan bagaimana pelaporannya. Bapak Ibu, ini mendasar dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 Bapak Ibu tentang pemenuhan beban tugas guru, kepala sekolah, dan pengawas pasal 6 ayat 1 huruf A yang terkait dengan guru piket. Berdasarkan Permendikbud tersebut Bapak Ibu, rincian tugas guru piket meliputi 1. Meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keteladanan, dan keterbukaan atau yang kita kenal 9K. Kemudian tugas yang kedua, guru piket adalah menerima dan mendata tamu sekolah. Yang ketiga, mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir Bapak Ibu. Kemudian tugas yang keempat dari guru piket adalah mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah. Yang kelima, melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas guru piket. Dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil piket per tugas Bapak Ibu. Jadi per tugas per hari itu kita membuat laporan. Seperti apa laporannya Bapak Ibu? Kita akan bahas. Bapak Ibu Guru, ini adalah salah satu contoh laporan tugas tambahan guru piket Bapak Ibu. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah contoh laporan tugas tambahan yang saya buat Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu berkenan kemudian menghendaki menggunakannya, silahkan tinggal download di kolom deskripsi, kemudian silahkan Bapak Ibu ATM-kan, amati, tiru, dan modifikasi Bapak Ibu sesuai dengan situasi dan kondisi di mana Bapak Ibu bertugas melaksanakan guru piket. Covernya seperti ini Bapak Ibu, laporan tugas tambahan guru piket SMA mana atau SD mana begitu Bapak Ibu, atau SMP mana, kemudian semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Bawahnya Bapak Ibu seperti biasa logo sekolah Bapak Ibu atau dinas, kemudian nama guru, kemudian NIP, kemudian bagian bawah menyesuaikan. Lanjut Bapak Ibu, adalah halaman pengesahan. Jadi kepala sekolah mengesahkan laporan pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Kemudian ini tanda tangan kepala sekolah. Selanjutnya adalah kata pengantar Bapak Ibu. Seperti biasa, silakan nanti bisa dicermati. Berikutnya daftar isi Bapak Ibu. Daftar isi. Terdiri dari halaman judul, kata pengantar, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1 itu latar belakang, maksud, tujuan, dan uraian tugas guru piket, program kerja guru piket, dan realisasi dari program kerja guru piket ini sesuai dengan tupoksi guru piket yang ada di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Kemudian adalah penutup, lanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Lampirannya adalah surat tugas Bapak Ibu, surat tugas sebagai guru piket. Jika menghendaki ditambah dengan dokumentasi foto, tentu tidak foto seluruhnya Bapak Ibu ya, perwakilan. Kemudian Bapak Ibu bab 1 latar belakang, tentu latar belakangnya adalah Permendikbud RI nomor 15 tahun 2018 Bapak Ibu tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas, yang salah satunya adalah diperbolehkannya kita mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket.
dan salah satu tupoksinya membuat laporan, maka mendasar dari hal tersebut, maka sebagai guru piket menyusun laporan untuk semester genap 2022, 2023, 2024. Berikutnya maksud dan tujuan pembuatan laporan tersebut, Bapak Ibu, di sini bisa dijelaskan nanti penyusunan laporan tugas tambahan guru piket disusun untuk dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai surat keputusan kepala sekolah. Jadi nomor berapa SK yang Bapak Ibu terima sebagai guru piket. Kemudian dalam laporan ini dipaparkan mengenai segala hal yang mencakup aspek seperti kehadiran siswa, kejadian yang tak biasa, tindakan yang diambil oleh guru piket, rekomendasi untuk perbaikan, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian yang sesuai dengan tupoksi guru piket. Kemudian ini Bapak Ibu uraian tugas dan fungsi guru piket. Sebagaimana tadi sudah kami bahas di PowerPoint. Kemudian demikianlah latar belakang maksud dan tujuan serta laporan pelaksanaan tugas tambahan guru piket dan ruang lingkupnya. Kemudian dilanjut itu bab 1 Bapak Ibu nggih. Kemudian bab 2 langsung program kerja guru piket. Seperti biasa Bapak Ibu, nomor jenis kegiatan. Jenis kegiatan ini adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi guru piket mendasar dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 kita cantumkan di sini. Kemudian ini adalah rencana bulan periode penilaian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tentu karena hampir ini semuanya setiap piket itu memungkinkan kita laksanakan, maka ini semua kita centang. Dalam arti semua jenis kegiatan ini akan kita laksanakan jika memang harus ada pada saat itu di setiap bulannya. Kemudian pengesahan kepala sekolah Bapak Ibu, berikutnya adalah bab 3 adalah laporan pelaksanaan tugas tambahan guru piket semester genap tahun 2023-2024. Nah, untuk laporan tugas tambahan ini dibuat per hari Bapak Ibu. Sekali lagi sebagaimana disampaikan tadi bahwa seorang guru itu aturannya adalah 1 hari 1 minggu. Dalam 1 minggu hanya mendapatkan 1 hari tugas tambahan sebagai guru piket, sehingga dalam 1 minggu kita membuat 1 laporan dari dimana kita melaksanakan tugas piket. Misal Bapak Ibu saya tugas piket itu di hari Rabu Bapak Ibu, berarti pertama laporan saya adalah Rabu 3 Januari 2024. Nah, ini kita paparkan per tupoksi tadi. Misalnya tupoksi guru piket yang pertama adalah menyusun dan melaporkan kemajuan belajar peserta didik, meningkatkan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan ini 9K Bapak Ibu ya, saya terangkan di sini. Ada 3 yang saya laporkan. Yang pertama adalah menyambut kedatangan peserta didik di halaman sekolah untuk mengecek ketertiban dan kerapian peserta didik serta menerapkan 5S Bapak Ibu ya, senyum, salam, sapa. Memang itu sebagai guru piket di sekolah kami yang dilakukan adalah itu yang pertama. Kemudian hasilnya capek adalah sebagian besar peserta didik masuk tepat waktu dan rapi, kemudian dalam keadaannya sudah rapi Bapak Ibu, dan menerapkan budaya 5S dengan baik. Kendalanya mungkin pada hari itu masih dijumpai 5 siswa yang masih ada kelengkapan atribut sekolah yang belum lengkap dan ada yang terlambat begitu Bapak Ibu, sehingga tindak lanjutnya adalah pendataan dan penanganan dan bimbingan oleh tim penegak disiplin sekolah. Rekomendasinya adalah pemberitahuan dan komunikasi dengan orang tua terhadap siswa yang lebih dari 3 kali dalam keterlambatan. Ini tentu sesuai dengan aturan sekolah nih Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saat itu mungkin yang saya lakukan adalah pengecekan dan pemantauan terlaksananya piket kebersihan kelas Bapak Ibu, karena ada 9K kebersihan, kenyamanan, keindahan. Maka salah satu yang kita lakukan adalah pemantauan apakah seluruh petugas piket kelas itu melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Kemudian hasil dicapai adalah semua petugas piket kelas melaksanakan kebersihan kelas dengan baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, pemantauan terhadap kondusivitas pembelajaran dan kegiatan keagamaan serta kegiatan lainnya di hari itu Bapak Ibu ya. Maka di sini hasilnya secara umum pembelajaran berjalan kondusif dan baik. Kemudian ada kendala pada saat itu sempat mati listrik sehingga sedikit mengganggu kegiatan pelaksanaan sholat berjamaah sehingga karena tidak menggunakan pengeras Bapak Ibu ya. Di sini ada rekomendasi mohon diagendakan untuk sekolah mengadakan agenda pengadaan genset.
Kemudian di sini tidak ada tindak lanjut Bapak Ibu ya, karena terjadi ketika sholat Bapak Ibu atau sebelum sholat pada saat itu, sehingga ya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa pengeras suara maksudnya. Berikutnya Bapak Ibu, tupoksi yang kedua yaitu menerima dan mendata tamu sekolah. Misalnya pada hari itu, misal sebagai tim penegak disiplin ada tamu yaitu tim kesehatan remaja, asalnya adalah dari puskesmas kecamatan Bapak Ibu, yang mana keperluannya pada saat itu adalah mengadakan kegiatan anti anemia Bapak Ibu. Kegiatannya berupa senam sehat, penyuluhan kesehatan remaja, pemberian makanan bergizi, dan pemberian vitamin penambah darah bagi pelajar perempuan. Nah, ini kita catat Bapak Ibu, apa yang terjadi di hari itu. Adakah tamu dari luar yang Bapak Ibu terima sebagai petugas piket? Bapak Ibu bisa jadi laporannya dokumentasi piket di sekolah Bapak Ibu tidak seperti ini, tidak apa-apa Bapak Ibu, ini bisa digunakan sebagai pelaporan Bapak Ibu secara pribadi sebagai untuk bukti dukung di PMM Bapak Ibu, yang misal seperti menerima tamu ini kan biasanya sudah ada buku tamu sekolah Bapak Ibu ya, biarlah Bapak Ibu bisa menerima dan mendata kedatangan tamu menggunakan buku tamu sekolah Bapak Ibu, hanya saja Bapak Ibu catat di pelaporan pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai guru piket di hari itu. Berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, tupoksi yang ketiga adalah mengkoordinasikan guru pengganti bagi guru pelajaran yang berhalangan hadir. Bisa jadi pada hari itu Bapak Ibu ada satu guru yang berhalangan hadir karena tugas dinas luar misalnya, maka Bapak Ibu bisa memantau. Biasanya sudah ada jurnal piket Bapak Ibu ya, tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu melaksanakan pengisian jurnal piket, kemudian di pelaporan Bapak Ibu bisa mengisi sendiri dengan form seperti ini. Misalnya jam pertama di 10 apa, guru yang harus ngajar A, guru penggantinya adalah B dan terlaksana dengan baik misalnya. Kemudian untuk tupoksi guru piket yang keempat, Bapak Ibu mencatat dan melaporkan kasus-kasus khusus kepada kepala sekolah. Apabila di hari mana kita piket terjadi kejadian yang luar biasa Bapak Ibu ya, dan itu harus mendapatkan perhatian dari sekolah Bapak Ibu, maka kita catat di kejadian-kejadian khusus, apakah itu yang menyangkut sarana prasarana, menyangkut siswa, menyangkut guru, atau yang lain sebagainya. Contoh Bapak Ibu di sini misalnya deskripsi kasusnya adalah siang ketika pembelajaran turun hujan, kemudian ada di kelas A misalnya air bisa masuk kelas. Nah, penanganannya siswa belajar merapat di posisi yang tidak kena air, kemudian tindak lanjutnya pemberitahuan peristiwa tersebut kepada tim SAR prasekolah dan rekomendasinya hendaknya dilakukan pengecekan genteng ruang kelas tersebut. Misal, ini suatu misal ya Bapak Ibu. Berikutnya yang selanjutnya yang kelima, tupoksi yang kelima adalah melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas guru piket. Misal Bapak Ibu yang biasanya terjadi di sekolahan kami, Bapak Ibu bahwa di antara hal yang dilakukan petugas atau Bapak Ibu guru piket adalah melakukan pengecekan tempat-tempat strategis di lingkungan sekolah untuk memastikan semua peserta didik itu mengikuti kegiatan sholat berjamaah dan zuhur secara optimal kecuali yang berhalangan. Jadi dilakukan ruang kelas atau di tempat di mana anak-anak suka menghabiskan waktunya di jam istirahat, itu dicek Bapak Ibu apakah masih ada anak yang belum ke masjid untuk melakukan sholat atau menghindar agar tidak melakukan sholat dan sebagainya, maka di sini BK melakukan pengecekan. Kemudian yang kedua adalah mengkondisikan partisipasi peserta didik dalam kegiatan penyuluhan kesehatan remaja. Ketika sekolah terdapat kegiatan yang tidak biasanya, seperti di sini pada hari itu terdapat kegiatan penyuluhan kesehatan remaja Bapak Ibu yang membutuhkan pelibatan banyak siswa, maka guru piket membantu mengkondisikan agar siswa-siswa yang menjadi sasaran penyuluhan itu semuanya bisa hadir di lokasi penyuluhan, mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu selesai, berarti tanggal berapa di mana Bapak Ibu piket. Nah, seperti ini kurang lebih pelaporan satu hari pelaksanaan piket kita yang memenuhi komponen tupoksi guru piket yang ideal menurut Permendiknas nomor 15 tahun 2018. Tentu Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri Bapak Ibu ya, seperti apa. Ini hanya gambarannya seperti demikian.
Nah, ini satu hari Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste untuk minggu depannya. Misalnya minggu depannya berarti minggu depan dari Rabu tanggal 3 adalah Rabu tanggal 10 Januari 2024. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi apa yang terjadi peristiwa di hari itu. Misal di hari itu tidak ada tamu ya, berarti ini kosong Bapak Ibu. Hari itu tidak ada peristiwa istimewa ya, berarti peristiwa-peristiwa khusus ya, berarti kosong begitu. Begitu Bapak Ibu, begitu pula sampai berapa hari dalam periode itu Bapak Ibu, periode penilaian Bapak Ibu melaksanakan tugas piket. Kemudian penutupnya, demikian laporan realisasi tugas tambahan sebagai guru piket semester genap tahun pelajaran 2023-2024 dibuat besar harapan semoga semua yang dilakukan akan membawa kebaikan dan kesuksesan bagi peserta didik dan sekolah Bapak Ibu nggih. Kemudian yang bawahnya seperti biasa Bapak Ibu daftar pustakanya, dan selanjutnya jika Bapak Ibu menghendaki bisa menampilkan beberapa contoh kegiatan. Misal satu foto tentang, kalau pagi kan yang dilakukan setiap piket sama Bapak Ibu ya, menyambut kehadiran peserta didik di halaman sekolah, memastikan kerapian dan sebagainya, kita kasih satu foto. Misalnya pada saat itu ada kegiatan istimewa yang tidak biasanya, kita kasih foto sebagai sampel saja. Demikianlah Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu sekali lagi contoh, dan saya disclaimer ini yang saya susun. Jika Bapak Ibu berkenan menggunakan, silahkan tinggal download di kolom deskripsi. Apabila Bapak Ibu punya versi lain mungkin bisa berbagi dengan kita di sini di kolom komentar Bapak Ibu sehingga membawa kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.